Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Muhammad. Adik-adik, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi karena berhubung sore hari ini banyak yang kemudian tidak hadir di pertemuan kita di hari Senin untuk kemudian belajar beberapa doa dan adab, maka dari Markis membuat video ini sebagai langkah untuk kemudian adik-adik sekalian bisa mempelajari juga hal ini di rumah. Jadi walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan tidak datang ke Markis, tapi tetap bisa mendengarkan lewat video ini. Jadi doa yang kita pelajari pada sore hari ini adalah doa untuk kemudian meminta ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Jadi di rumah didengarkan dan diikuti ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Seperti itu cara bacanya. Mungkin saya akan tampilkan juga bagaimana tulisannya, dan tidak hanya diulang-ulang di rumah dan dihafalkan, tapi juga jangan lupa untuk ditulis. Jadi kalau kita lihat kandungan daripada doa ini adalah seseorang itu meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepada dia kebenaran, bahwa kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan dianugerahkan kepadanya untuk kemudian memiliki kemampuan mengikuti kebenaran itu. Karena ada orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak bisa ikuti. Contohnya, misalnya siapa? Contohnya, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Abu Talib itu mengetahui tentang kebenaran Islam, tapi Allah tidak memberikan dia anugerah untuk kemudian mengikuti ajaran kebenaran itu, mengikuti Islam itu sendiri. Jadi pentingnya untuk kemudian kita meminta kepada Allah dianugerahi kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan ditunjukinya kebenaran, seperti itu. Kemudian dalam kandungan makna doa ini juga bisa kita lihat bahwa seseorang meminta kepada Allah untuk kemudian diperlihatkan kepadanya sesuatu yang batil, bahwasannya sesuatu yang batil itu adalah kebatilan. Karena biasa kadang orang orang mungkin melihat bahwasannya itu adalah sesuatu yang batil, tapi dia tidak bisa lihat bahwasannya itu adalah kebatilan. Dia anggap itu adalah kebenaran. Waliyadzubillah. Makanya pentingnya kita memohon kepada Allah untuk diperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan dianugerahkan kepada kita untuk kemudian dimampukan untuk menjauhi atau menghindarkan kebatilan itu sendiri, seperti itu. Jadi kebatilan itu apa? Kalau adik-adik belum tahu kebatilan itu apa, jadi kebatilan itu adalah keburukan. Kebatilan itu adalah ketidakbaikan. Kebatilan itu adalah sesuatu yang kemudian tercela, sesuatu yang tidak benar, seperti itu. Dalam meminta ditunjukkan kebenaran ini ada adab-adab meminta untuk kemudian agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenaran kepada kita. Pertama, ketika kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kebenaran dan diberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran, serta meminta agar diperlihatkan kebatilan, bahwasannya kebatilan itu adalah sebagai suatu kebatilan atau keburukan, dan dianugerahkan kepada kita kemampuan untuk kemudian menghindari kebatilan itu, menjauhi kebatilan itu, maka perlu kita perhatikan adab-adabnya. Yang pertama, kita harus senantiasa bertaubat, minta ampun kepada Allah. Itu dulu yang pertama, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar perlihatkan kebenaran adalah kebenaran, dan mampu untuk Allah berikan kemampuan kita untuk mengikutinya, dan Allah jauhkan kebatilan dari kita. Itu yang pertama, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada kebenaran.
Jadi lucu ketika seseorang minta dirinya untuk diperlihatkan kebenaran dan mengikuti kebenaran, tapi ternyata dia malah melihat sebuah kebatilan dan mengikuti jalan kebatilan. Jadi kita harus kemudian juga introspeksi diri. Kita harus memeriksa diri kita. Kalau diri kita belum kemudian kembali kepada kebenaran, maka segera kembali kepada kebenaran agar kemudian doa ini bermanfaat, agar kemudian doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang ketika dia meminta kepada Allah ditunjukkan kebenaran, dia meninggalkan semua kesalahan dan kekeliruan dia. Semaksimal mungkin dia tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya senantiasa dia berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena lucu ketika seseorang tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian dia meminta kepada Allah, itu kan sesuatu yang lucu. Contoh kecil saja di rumah ketika adik-adik misalnya mau jajan atau mau beli apalah seperti itu. Kemudian ketika orang tuanya suruh misalnya, misalnya Muhammad, uminya suruh, pergi ambilkan dulu umi itu garam di dapur. Atau Muhammad, pergi angkatkan dulu umi itu pakaian di jemuran. Kemudian Muhammad bilang, tidak mau umi. Setelah itu Muhammad langsung bilang, umi, Muhammad minta uang 5.000 mau pergi beli jajan. Kira-kira akankah uminya Muhammad memberi Muhammad uang jajan ataukah tidak? Kemungkinan besar tidak, karena Muhammad tidak melakukan perintah yang uminya perintahkan. Begitupun kita dengan Allah, maka lakukan perintah Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengijabah doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, senantiasa kita menjauhi tempat-tempat kebatilan dan berusaha untuk selalu berada pada majelis-majelis kebenaran. Karena cepat atau lambat kita akan kemudian ketika terus berada pada lingkungan yang batil, lingkungan yang tidak baik, akan kemudian mengikuti hal tersebut. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dinil khalili, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Kalau buruk, ya akan buruk juga kita. Kalau baik akan baik juga kita. Maka senantiasa untuk menjauhi tempat-tempat yang kemudian bisa mengkontaminasi kita dengan kebatilan atau bisa membuat diri kita jatuh kepada keburukan kebatilan, kepada hal-hal yang baik seperti majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini saja mungkin pembelajaran kita pada sore hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kemudian dihafalkan, jangan lupa untuk kemudian dituliskan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan periksa tulisan-tulisan yang ada, dan para ustadz akan menerima setoran dari adik-adik sekalian, dan kemudian juga akan dibumbui dengan paraf dari para ustadz sekalian.